Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan materi kita tentang algoritma pemrograman ya. Kalau kita tarik di 3 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perulangan ya. Perulangan menggunakan for, while, dan do while. Nah, di kesempatan ini kita akan coba eksplorasi lebih lanjut ya, yaitu tentang bagaimana melakukan kombinasi ya. Kombinasi antara perulangan atau loop ya dengan statement lain ya, salah satunya adalah if statement. Jadi ada beberapa kasus di mana kita harus menggunakan kombinasi ya antara uh, for, while, do while dengan if seperti itu. Dan dalam menggunakan kombinasi ini tentunya kita harus kenal ya beberapa statement yang nantinya akan berguna. Yang pertama ada statement break. Oke. Jadi kita akan belajar tentang statement break dan kedua adalah continue. Oke. Nah, dua hal ini ya akan kita pelajari hari ini. Apa sih break? Apa itu continue? Bagaimana fungsi dari kedua statement ini ya dan bedanya apa antara break dan continue? Kita akan bahas. Tapi sebelum kita diskusikan tentang hal-hal tersebut tadi, kita akan coba mulai dari mempraktekannya supaya nanti jelas kegunaannya untuk apa seperti itu ya. Oke, jadi di sini silahkan ikuti saya, boleh buka project baru. Ya, di sini kita akan coba buat sebuah program dengan perulangan dulu ya. Mungkin program yang sudah pernah kita buat sebelumnya dulu supaya kalian relate ya. Nah, di sini kita akan coba buat sebuah program sederhana yaitu misalnya perulangan menggunakan for seperti ini. For kita mulai counternya dengan i ya. Kita mulai dari 0 misalnya i kurang dari 10 gitu aja ya. I plus plus. Oke, nah ini akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali ya. Dari 0 sampai 9. Jadi kita tampilkan nilai i-nya. Jadi yang akan ditampilkan adalah nilai i yang awalnya adalah 0. Kemudian seiring perulangan dia akan bertambah terus sampai dia bernilai 9. Masih dicetak ya. Nanti begitu dia nilainya 10, ini udah keluar dari loop. Nah, ini udah pernah kita praktekkan sebelumnya ya. Nah, kita coba running dulu. Test break continue. Nah, untuk save-nya namanya apa itu terserah teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita hanya melakukan perulangan ya, mulai dari 0 sampai 9. Kita tampilkan nilai i-nya. Jadi suatu deret 0 sampai 9. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Nah, kenapa saya mengajak teman-teman untuk membuat ini lagi adalah untuk memahami statement break dan continue. Oke, pertama dari yang statement break dulu. Nah, misal di sini sebelum menampilkan i-nya, di sini saya buat statement seperti ini. Jika i sama dengan 3 ya, jika i sama dengan 3, kita lakukan break. Nah, jika i sama dengan 3, break. Ini nggak usah pakai kurung berawal karena perintahnya cuma 1 ya. Mungkin kalau perintahnya lebih besar dari 1, setelah if ini di sini dikasih kurung berawal ya, seperti biasa kita lakukan. Tapi di sini kita nggak perlu karena cuma perintah break aja, 1 doang. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini dikatakan jika i-nya bernilai 3, maka break. Nah, break itu apa? Kita akan lihat efeknya. Coba kita run dulu. Oke. Di sini bisa kita lihat outputnya hanya 0, 1, dan 2. Nah, kenapa? Karena ketika dia bernilai 3, break. Nah, jadi break itu apa? Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya. Ketika break ini dijalankan ya, ketika i-nya bernilai 3, maka dia selesai, tidak ada lanjutannya lagi. Oke? Jadi bisa dibilang break itu artinya selesai atau udahan. Ya, jadi kalau udah ada kata break itu udah pasti udahan, nggak usah ditunggu, nggak bakal ada kelanjutannya. Oke, coba nih kita ulang ya. Nah, ini kan perulangannya tadinya 0 sampai 9, tapi di sini kita break ketika i-nya bernilai 3, maka saat dia bernilai 3 itu langsung udahan. Dan nggak ada lanjutannya lagi, jadi kalau ada kata break, itu artinya udahan, nggak akan bisa lanjut lagi, dan nggak usah ditunggu ya teman-teman ya.
Ya, semoga teman-teman bisa paham. Itu yang pertama. Oke, itu untuk break. Lalu bagaimana dengan continue? Ya, break di sini kita bisa kasih kesimpulan. Ya, dia itu keluar dari loop atau selesai. Jadi begitu ada kata break, dia selesai. Oke, bagaimana dengan continue? Continue, kita akan coba break ini kita ganti dengan continue. Maka apa yang terjadi? Kita lihat. Kita run kembali, compile and run ya. Nah, di sini kembali outputnya berubah ya. Kali ini dia berhasil sampai 9 ya, seperti normalnya. Tapi karena ada continue, ini ada sesuatu yang hilang. Kalau kalian perhatikan dari deretnya itu ada satu angka yang hilang, yaitu angka 3. Nah, jadi kalau lanjut, itu ya bisa lanjut, bisa terus ke akhir, tapi pasti ada yang hilang. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Jadi ketika ada kata continue di sini, ketika continue itu dijalankan, yaitu ketika i-nya 3, maka perintah yang di bawah-bawahnya ini tidak akan dikerjakan. Dia akan langsung lanjut ke sini. Langsung balik lagi ke atas. Kalau ibaratnya loop itu suatu simpul ya, muter gitu ya. Ini jalan, balik ke atas gitu ya. Nah, itu dia akan langsung balik ke atas tanpa mengerjakan perintah di bawahnya. Jadi istilahnya dia skip gitu. Begitu ada kata continue, dia langsung ngulang dari atas. Ini nggak dikerjakan atau ke skip. Makanya ketika i-nya bernilai 3, itu dia ke skip. Makanya muncullah 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiganya yang nggak dicetak. Karena dia ke skip. Di sini nggak dijalankan karena ketemu continue duluan. Yang mengakibatkan dia langsung skip, langsung balik lagi ke atas. Seperti itu penjelasannya. Oke, jadi break itu selesai atau keluar dari loop, sedangkan continue itu dia lanjut ya. Lanjut dengan skip perintah skip satu putaran ya. Jadi begitu ketemu dengan continue, dia akan skip satu putaran. Perintah di bawahnya nggak akan jalan dan dia langsung skip. Oke. Mungkin penjelasan singkatnya antara break dan continue itu seperti itu. Oke ya. Nah, coba untuk tugas yang pertama ya, tugas pertama sini. Ini kalian silahkan buat ya. Tugas 1. Buat program untuk menampilkan angka 1 sampai 30. Buat program untuk menampilkan angka 1 sampai 30 kecuali angka tanggal lahir kalian. Nah, maksudnya gimana? Jadi nanti deretnya itu yang akan ditampilkan itu 1, 2, 3, 4 sampai 30, tapi ada satu yang di skip, ada satu yang nggak ditampilkan angkanya, yaitu angka tanggal lahir kalian. Misal kalian lahir tanggal berapa nih? Oh, tanggal 18 misalnya. Oh, berarti nanti yang akan ditampilkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terusnya. Nah, pas 17 langsung 19, 20 ya, 18-nya nggak dicetak. Jadi sesuai dengan tanggal lahir kalian yang tidak dicetak seperti itu. Itu tugas yang pertama tentang kombinasi antara loop dengan if statement. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut satu materi lagi ya, yaitu bagaimana melakukan kombinasi kondisi. Ya, kombinasi kondisi. Maksudnya gimana? Kita bisa menggabungkan dua atau lebih kondisi ya, menggunakan operator logika. Nah, ini. Anda belajar operator sebelumnya, operator aritmetika, operator apalagi kemarin perbandingan ya, assignment, operator increment, decrement, compound. Kalian sudah pelajari beberapa operator. Nah, sekarang kita akan tambah lagi. Ada operator namanya operator logika. Operator logika ini sebenarnya mudah sih dipahaminya. Dia cuma yang kita pelajari sekarang hanya dua aja nih, yaitu and, ini dibacanya and atau dan ya, dan. Kemudian ini yang tegak
Nah, kayak gini. Ini or ya. Or atau ya. Or atau. Seperti itu. Oke. Jadi ini gunanya untuk menggabungkan dua kondisi seperti itu. Contohnya gimana? Misalnya kita buat if. Kan biasanya kita buat seperti ini kan, kondisi. Nah, begini. Jika kondisinya terpenuhi, maka perintah di dalamnya akan dijalankan. Ya. Jika kondisinya terpenuhi, maka perintah di dalamnya akan dijalankan. Nah, bagaimana kalau kondisinya kita mau gabungan ya? Gabungan antara dua kondisi, misalnya kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, kalau misalnya ada operator dan ya, maka ini mewajibkan kondisi 1 dan kondisi 2 ini sama-sama benar, baru dia akan dijalankan perintahnya. Oke? Sedangkan kalau kita menggunakan or seperti ini, kondisi 1 or kondisi 2 atau kondisi 2, maka salah satu saja dari kondisi 1 dan kondisi 2 ini bernilai true, maka perintahnya akan dijalankan. Seperti itu ya bedanya. Jadi kalau dan itu kondisi 1 dan kondisi 2-nya harus sama-sama benar, baru perintahnya jalan. Kalau pakai or, kondisi 1 atau kondisi 2 salah satunya aja yang benar, perintahnya akan dijalankan. Seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Di sini saya coba buat program lagi ya, yang sederhana. Hanya untuk mendemonstrasikan penggunaan and dan or. Supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke, nah di sini. Misalnya kita punya X nilainya 5. Kemudian Y nilainya 10 misalnya. Nah, kita akan coba seperti ini. Jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 10. Nah, ini ada dua kondisi ya. Kita akan tampilkan misalnya jalan. Nah, seperti ini. Ini jika X-nya 5 dan Y-nya 10. Nah, dalam kasus ini X-nya 5, Y-nya 10. Berarti dua-duanya bernilai true. X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 10. Dua-duanya bernilai true, maka perintahnya harusnya akan dijalankan. Ini tes logika. Nah, jalan. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau salah satu kondisinya salah? Di sini ternyata Y-nya 11. Nah, otomatis ini akan salah nih. Y sama dengan 10 akan bernilai false. Nah, maka yang true hanya yang X sama dengan 5. Nah, maka apakah akan jalan? Enggak ada ya. Atau kita tambahkan else di sini misalnya. Else tidak jalan gitu ya. Nah, ini opsional ya. Yang penting tahu aja dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di sini maka yang jalan adalah yang else-nya. Karena ini tidak dianggap benar. Karena hanya salah satu kondisi yang bernilai benar. Nah, tuh tidak jalan. Nah, berbeda kalau misalnya kita menggunakan or. Kalau or, salah satunya aja yang benar. Mau itu yang kondisi yang di depan sini atau yang di belakang. Salah satunya aja benar. Itu maka akan jalan dia. Seperti ini. Tuh, jalan. Seperti itu. Ya. Baik yang depan yang benar ataupun yang belakang. Misalnya yang depannya salah nih, yang belakangnya yang benar. Y-nya sama dengan 11. Nah, itu dia tetap akan jalan. Salah satu minimal. Ya. Dua-duanya, kalau dua-duanya benar gimana? Kalau dua-duanya benar, itu juga benar kalau pakai or ya. Pokoknya minimal salah satu ada yang benar, maka dia akan benar. Dianggap benar dan ini akan jalan. Seperti itu. Salah satunya saja true. Dua-duanya juga boleh. Tapi kalau dua-duanya salah, misalnya X-nya salah nih. X-nya kan 5, di sini X sama dengan 51 itu salah atau false. Y-nya misalnya 10. Nah, ini juga false. Dua-duanya false maka tidak akan jalan.
Nah, tidak jalan. Jadi yang dikerjakan else-nya. Jadi dianggapnya false yang ini. Oke, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Maka kita balik lagi ke sini ya. Nah, tugas kedua. Tugas 2. Kembangkan program yang di atas ya. Kembangkan program pada tugas 1. Angka yang tidak ditampilkan adalah tanggal lahir dan absen, nomor absen. Nah, nomor absen kalian seperti ini. Jadi yang tidak ditampilkan itu tanggal lahir dan nomor absen. Sekarang ada 2. Kalau tadi itu kalian diminta buat program menampilkan angka 1 sampai 30 tapi angka tanggal lahirnya di-skip. Nah, kalau ini yang di-skip ada 2, tanggal lahir dan nomor absen kalian. Nah, syaratnya hanya boleh satu if. Satu if. Gunakan operator logika. Gimana caranya? Coba pikirkan. Jadi dia hanya boleh pakai satu if, tapi dia skipnya itu ada 2 yang di skip, yaitu absen dan tanggal lahir. Itu yang di skip. Nah, seperti itu. Silahkan dicoba untuk tugas 1 dan 2-nya dibuat. Kalau berhasil, dua-duanya silahkan di-post di forum e-learning ya. Oke, kalau ada pertanyaan juga boleh tanyakan di kolom komentar sini ataupun di forum e-learning. Oke, mungkin itu saja untuk materinya. Silahkan disimak ya, kemudian dipelajari dan dicoba dilaporkan. Selanjutnya bisa didiskusikan di forum. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.